Ternyata Kolonel Yasir punya dendam pada PKI. Ia hampir mati dibunuh saat peristiwa Madiun pada tahun 1948. Kolonel Yasir yang dimaksud adalah Yasir Hadibroto. Saat peristiwa G30 SPKI meletus awal Oktober tahun 1965. Ia berpangkat kolonel. Kala itu ia sedang memegang jabatan sebagai Komandan Brigade Infanteri 4 Kodam Diponegoro. Saat meletus peristiwa berdarah penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal pimpinan teras Angkatan Darat. Kolonel Yasir sedang ada di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Ketika itu, pasukan yang dipimpin Yasir dipersiapkan untuk turun ke wilayah Malaysia. Seperti diketahui, ketika peristiwa G30 SPKI meletus, Indonesia tengah berkonfrontasi dengan Malaysia. Tapi operasi ke wilayah Malaysia dibatalkan karena meletusnya peristiwa G30 SPKI. Pasukan Yasir pun ditarik ke Jakarta oleh Maijen Soeharto, Pangkostrat saat itu yang sedang memimpin operasi penumpasan G30 SPKI. Tiba di Jakarta, Yasir dan pasukannya diperintahkan menyusul pasukan RPKAD pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk menumpas G30 SPKI di provinsi tersebut. Soeharto juga minta Yasir memburu DN Aidit, ketua PKI yang lari ke Jawa Tengah. Dalam buku, Di Antara Para Sahabat, Pak Harto 70 tahun, Yasir mengisahkan, baru seminggu ia dan pasukannya di Solo. Maijen Soeharto datang menginspeksi. Yasir masih ingat, begitu bertemu dengannya, Soeharto tidak bertanya macam-macam. Justru yang ditanyakan Soeharto malah masalah-masalah logistik. Soal makanan pasukan selalu menjadi perhatian utama Soeharto. Tapi dalam hal menumpas PKI, Pak Harto memang tidak mau kompromi. Bung Karno sendiri menganggap sikap Pak Harto tersebut sebagai suatu sikap yang kopik, keras kepala, kata Yasir. Sejarah pun mencatat, pada tanggal 22 November tahun 1965, Aidit bisa ditangkap oleh pasukan Yasir Hadibroto. Setelah diinterogasi, Yasir membawa Aidit ke markas Batalion 444. Untuk kemudian mengeksekusinya, Yasir memutuskan menembak mati Aidit. Karena ketua PKI itu terus mendesak agar dihadapkan kepada Presiden Soekarno. Pertimbangan Yasir kenapa menembak mati Aidit? Sebab jika sampai Aidit dibawa ke Presiden Soekarno dan membela diri, kemungkinan besar Aidit bisa bebas. Ternyata ada fakta menarik lainnya dari pengakuan Yasir Hadibroto kenapa ia memilih untuk mengeksekusi Aidit. Selain karena Aidit terus mendesak untuk dihadapkan kepada Bung Karno, ada alasan lain yang melatari Yasir tegas untuk mengakhiri hidup Aidit lewat eksekusi tembak mati. Pak Harto memang tidak pernah memberi perintah kepada saya untuk membunuh Aidit. Hal itu saya lakukan atas inisiatif saya sendiri, karena adanya beberapa pertimbangan tertentu. Pertama, rasa dendam saya terhadap orang-orang PKI dalam peristiwa Madiun pada tahun 1948, kata Yasir. Dalam buku tersebut, Yasir mengungkapkan saat peristiwa pemberontakan PKI di Madiun meletus pada tahun 1948. Dirinya hampir mati dibantai pendukung PKI. Sejak itu dendam kesumatnya pada PKI tumbuh. Maka, ketika diperintahkan Soeharto untuk mendukung pasukan RPKAD ke Jawa Tengah, dengan sigap Yasir menyanggupinya, saya hampir mati dibantai mereka, pendukung PKI di Madiun. Kedua, hati nurani saya mengatakan, jika Aidit ini saya tawan dan saya serahkan hidup-hidup, nanti sudah pasti ia akan bebas. Dan kalau bebas, maka perjalanan sejarah akan menjadi lain. Karena itu saya melihat mati hidupnya Aidit berkaitan erat dengan persoalan sejarah bangsa Indonesia. Jadi menurut saya lebih baik Aidit itu dihukum mati lebih dahulu dan kalau saya nanti dianggap salah, saya bersedia mati untuk itu. Yang penting sejarah bangsa ini tertolong, tutur Yasir. Selesai penumpasan PKI di Jawa Tengah, Yasir kemudian ditarik ke Jakarta. Ia dapat kesempatan mengikuti pendidikan. Setelah itu diangkat jadi Panglima Komando Tempur II Kostrad. Karirnya terus menanjak. Pada tahun 1971 ia didapuk jadi Panglima Kodam Bukit Barisan di Sumatera. Ia jadi Panglima Kodam Bukit Barisan sampai tahun 1973 sebelum akhirnya diangkat jadi Panglima Kodam Diponegoro, Jawa Tengah. Yasir jadi Panglima Kodam Diponegoro sampai tahun 1977. Setelah itu ditunjuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tahun 1978, ia diangkat sebagai Gubernur Lampung.
Pada tanggal 6 Mei tahun 2003, Yasir meninggal dunia. Pangkat terakhirnya sebelum pensiun dari TNI adalah Mayor Jenderal atau Jenderal Bintang 2.